Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Ribuan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Merauke, Papua Selatan menggelar unjuk rasa di depan kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke. Aksi ini terkait dengan permen tentang penerapan penangkapan ikan terukur atau PIT yang dinilai merugikan para nelayan dalam aktivitas penangkapan ikan maksimal 12 mil dari bibir pantai. Meski diguyur hujan, tidak menyurutkan semangat ribuan nelayan dan pemilik kapal di Merauke, Papua Selatan menggelar aksi demo. Aksi demo ribuan massa yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Merauke itu dilakukan di depan kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, Papua Selatan. Dalam aksi damai ini, mereka menolak peraturan Menteri tentang penerapan penangkapan ikan terukur atau PIT karena dinilai membatasi jalur penangkapan bagi kapal kurang dari 30 GT yang hanya boleh beraktivitas penangkapan maksimal 12 mil dari bibir pantai dan dikenakan sanksi bagi kapal yang melakukan pelanggaran dengan denda administrasi 3 miliar dan pencabutan surat izin penangkapan ikan. Selain itu, mereka meminta mempercepat proses penerbitan dan perpanjangan surat izin penangkapan ikan, serta meminta pembangunan dermaga nelayan, terutama kapal di bawah 30 GT di Sungai Kumbe dan Wogikel, Papua Selatan. Nelayan belum pernah berdemo di kota Merauke, di wilayah Papua Selatan, tapi pada hari ini mereka datang karena perut. Karena mereka sudah ditindak, mereka sudah ditekan. Ini dua penderitaan, kesakitan yang mereka sampaikan pada hari ini. Dan saya harap 6 bulan lalu mereka sudah tidak perpanjangan sipil mereka. Hanya karena dalam provinsi baru, administrasi juga masih diurus. Tapi apakah perlu ditahan? Sementara menurut Kepala KSOP Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, Papua, kebijakan tersebut sudah satu paket dengan uji kelayakan kapal-kapal yang berlayar untuk keselamatan nelayan itu sendiri. Bahwa kebijakan dari kami ke depannya adalah dan sudah kami lakukan dalam pengurusan CP, bukan cuma CP, kita sudah akan melayani kelayakan, Pak. SKKP, sertifikat kelayakan kapal perikanan akan satu paket dengan CP. Usai aksi unjuk rasa, Ketua HSNI Papua Selatan menyerahkan petisi tuntutan untuk ditindaklanjuti kepada Kepala KSOP Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, Papua Selatan. Para nelayan dan pemilik kapal berharap pemerintah dapat membatalkan peraturan tentang penangkapan ikan terukur tersebut agar para nelayan bisa beraktivitas bebas di Laut Indonesia. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahrir Muslimin, iNews melaporkan. Sementara itu, truk bermuatan crude palm oil atau CPO terjun ke jurang sedalam 25 meter di Jalan Lintas Sumatera. Akibat peristiwa itu, 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya kritis. Inilah proses evakuasi truk tangki bermuatan minyak sawit mentah atau crude palm oil yang terjun bebas masuk jurang sedalam 25 meter di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi saat truk melintas dari arah kota Sibolga menuju Padang Sidempuan. Namun naas setelah melewati jalan turunan dan berliku, rem truk tersebut diduga mengalami kerusakan hingga membuat truk yang membawa 3 orang tersebut terjun ke dalam jurang. Sopir truk berhasil menyelamatkan diri dengan cara meloncat dari dalam truk, sedangkan 2 lainnya terjebak di dalam truk. Akibat kejadian ini 2 orang menjadi korban, di mana 1 diantaranya meninggal dunia di tempat, sedangkan 1 lainnya kritis. Bahkan warga setempat tampak kesulitan untuk mengevakuasi para korban dari dalam truk lantaran terjepit kabin truk. Aku lagi kerja nih di ladang, tiba-tiba kayu tumbang. Loh, nggak ada angin, kayu tumbang kan gitu. Berlindung di tebing. Tahu-tahu nyusul mobil. Mobilnya jatuh, dan itu turun ke bawah, kita lihat ada 2 orang di dalam. 1 alhamdulillah berhasil evakuasi karena dia masih minta tolong. 1 lagi tadi belum, inilah terakhir dapat, udah meninggal dunia kira-kira. Setelah berhasil dievakuasi, para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Padang Sidempuan. Sementara kasus kecelakaan ini tengah ditangani pihak Satlantas Polres Tapanuli Selatan.
Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, Rafael Aluntri Sambodo resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penetapan tersebut dilakukan karena Rafael Alun telah menerima gratifikasi, salah satunya uang senilai $90.000 Amerika Serikat. KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Rafael Aluntri Sambodo menerima berbagai gratifikasi terkait pengurusan pajak dan diduga aset-aset yang dimiliki Rafael merupakan aset hasil korupsi. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK masih terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti lainnya dengan menelusuri berbagai aset yang dimiliki oleh Rafael. Barang sesuatu yang ada di sana itu hasil dari tindak pidana korupsi atau bukan, seperti itu. Setiap informasi yang KPK dapatkan itu sudah lama dilakukan atau belum sih Pak? Apanya? Ya aktivitas kedua orang ini gitu terkait dengan Rafael. Oh, itu sedang kita dalami. Nanti saya jelaskan ya. Saat pemeriksaan membantah tidak Pak? Masalahnya gini, saya nggak dikasih bocoran ini yang mau nanya. Nggak, nanti saya jawab di apa namanya? Saya jawab lebih lengkap. Nilai TPPU-nya RAT ratusan juta Pak. Kok ratusan juta? Ratusan miliar apa triliun? Ini terus bertambah karena memang kita sedang mendalami ya. Dari puluhan, sementara ini masih di puluhan miliar, nanti akan terus bertambah karena kita harus ngecek yang kita temukan, misalnya dari di Mbak Jiti itu kita cek apakah itu hasil dari tindak pidana korupsi atau bukan. Kalau bukan, ya enggak kita ini juga. Tapi kalau itu memang hasil tindak pidana korupsi, ya tentunya kita harus sita terkait dengan TPPU. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan keponakan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif terus bergulir di Bareskrim Polri. Hari ini Archie membela keponakan dari Wamenkumham tersebut. Archie bela terkait dengan Archie Bella yang merupakan keponakan dari Wamenkumham tersebut mendatangi Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Didampingi tim kuasa hukumnya, Archie Bella, keponakan dari Wamenkumham Edward Omar Syarif, hari ini memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Panggilan terhadap Archie ini terkait laporan sang paman atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Hari ini panggilan terhadap Archie untuk diperiksa sebagai tersangka. Memenuhi panggilan di cyber Mabes Polri ya, Bareskrim untuk memenuhi panggilan tersangka. Tentu sebagai warga negara yang baik, saya hadir. Sementara kuasa hukum Archie juga ikut mendampingi, mengatakan akan melaporkan balik Wamenkumham jika kliennya dilakukan penahanan. Kami akan melakukan laporan balik bersangkut paut dengan persoalan ini secara langsung atau tidak. Perseteruan antara paman dan keponakan ini terjadi setelah Wamenkumham sebagai paman menuding keponakannya Archie Bella mencatut namanya yang dianggap merugikan dan mencemarkan nama baiknya. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Kejaksaan Agung atau Kejagung menahan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pengerjaan proyek apartemen, perumahan, hotel, dan batu split yang dilakukan PT Graha Telkom Stigma. 6 tersangka yang ditahan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung ini yakni ex-direktur utama PT GTS Taufik Hidayat, ex-direktur operasi PT GTX Heri Purnomo, ex-komisaris PT GTS Judi Ahmad, direktur utama PT Wisata Surya Timur Rusdi Basamala, komisaris PT Mulyo Joyo Abadi Agus Heri Purwanto, serta direktur utama PT Granari Reka Cipta Tejo Suryo Laksono. Keenamnya langsung ditahan setelah penyidik menjalani pemeriksaan tersangka pada Kamis petang, dan dalam perkara ini Kejaksaan mensinyalir kerugian negara mencapai hampir 3 miliar rupiah yang masuk ke kantong pribadi para tersangka. Adapun peran tersangka atau kasus posisinya adalah bahwa para tersangka secara bersama-sama telah melakukan perjanjian fiktif
yang didukung oleh kegiatan-kegiatan fiktif dengan dalih membangun pembangunan apartemen, perumahan, hotel, dan penyediaan batu split yang didukung dengan data-data. Pemirsa, Ridwan Kamil menemui Hussein, guru yang mengundurkan diri sebagai ASN karena menjadi korban pungli BPSDM Pangandaran. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.